jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Gitu ya Ki. Ini enak ya wanginya Ki? Enak wanginya. Masya Allah. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya? Iya. Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijal Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijal Hikmah. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Ini lagi viral-viralnya. Nah, kebetulan dia ini ditikung ya, kalau bahasa kita mah ditikung. Ditikung sama adiknya sendiri. Aduh, kacau. Oke, langsung Mbak Dea. Ya, Dea. Dea Firly. Radea Firly. Dea Firly. Jadi namanya Redea. Ya, Dea Firly aja. Dea Firly aja. Jadi namanya Dea Firly aja. Ya, Dea Firly. Nggak pakai aja. Enggak. Oh, enggak. Ajanya jangan dibawa. R-nya depannya itu apa? Raden. Enggak, dulu namaku Dera. Karena sakit, Heeh. sering sakit jadi Dea. Nah, aku bawa nama dulunya Ra. Jadi aku sambungin Radea. Gua agak bingung sih ya. Cuman oke lah, pokoknya intinya Dea Firly. Iya. Oke. Mbak Dea Firly ini kemarin tuh jadi gue sempet lihat tuh TikTok ente ya kan, nangis-nangis di TikTok ya kan. Terus juga pokoknya nangis Bombay lah di TikTok ya kan. Nah, itu katanya ditikung sama adik ya. Ya, adik kandung sendiri. Itu settingan ya? Enggak. Banyak yang bilang sih itu settingan karena katanya videoku pakai efek filter gitu kan. Emang aku niatnya buat filter nangis pakai filter tuh buat di Instagram pribadi aku, bukan buat di share di kayak dibikin viral, enggak. Buat di akun pribadi Instagram aku. Ya banyak yang bilang settingan, tapi aku kemarin udah sumpah di akun YouTube-nya Kak Denis kok pakai Al-Qur'an bahkan. Kayak Kak Denis juga bilang bukan cuma netizen kok yang bilang settingan, ngira settingan. Aku juga kayaknya ngira kamu tuh settingan. Terus Kak Denis bawa Al-Qur'an, aku sumpah di kepalaku ada Al-Qur'an, aku sumpah demi Allah itu nggak settingan. Itu real adanya. Nah, terus tujuan lu untuk tampilin itu di medsos apa maksudnya jadinya? Nah, aku tuh sebenarnya nggak mau post itu ke TikTok karena memang aku bikin video yang kepergok itu tuh buat ke keluarga aku tadinya, biar keluarga aku tuh tahu. Nah, ini emang bener mereka pacaran gitu. Nah, tapi aku diemin 1 minggu tuh mereka kan belum post kemesraan mereka di sosial media. Aku masih diemin di situ. Nah, terus beberapa hari kepergok mereka kayak ya udahlah udah terlanjur kepergok gitu kan. Mereka bikin TikTok bareng, terus suamiku cium pipi adek aku, terus tuker-tukeran cincin yang kayak tunangan gitu, di videoin di TikTok. Terus ada yang ngirim lah ke aku di DM Instagram, banyak banget yang ngirim. Katanya kok kamu diem aja. Terus aku bilang ya udahlah diemin dulu aja nggak apa-apa, aku udah ikhlas, udah ridho gitu kan. Terus makin kesini makin menjadi, adik aku bikin video pakai bantal gitu, yang isi captionnya tuh sehat-sehat bumilku di akun suami aku. Terus di situ aku makin geram kayak ini udah kepergok bukan pada mikir gitu, malah makin menjadi mereka kayak mesra-mesra di sosial media. Sebenarnya aku bukan sakit hati sih, tapi lebih ke malu karena lebih banyak orang-orang yang kayak kamu diem aja, kamu gak bertindak gitu. Nah, dari situ aku chat suami aku, ini adik aku emang hamil bener apa enggak? Terus suami aku jawab nggak tahu, dia bilang gitu. Itu kan bikin videonya sama kamu. Suami aku cuma jawab aku disuruh pegang perut dia doang, lagian itu dalamnya kayak baju sama
sama bantal katanya gitu. Nah dari situ aku bilang, kalian udah dong jangan kayak gini gitu kan, yang tadinya aku nggak post tuh itu, udah dong jangan kayak gini. Tapi di saat aku udah tenang, udah ikhlas, aku diam di kosan sama teman-teman aku yang ini. Terus suami aku sama adik aku tuh datang keadaan mabok dua-duanya. Terus ngebangunin aku dengan cara yang nggak sopan. Suami aku manggil-manggil aku, bangun, aku mau ambil baju. Terus adik aku nendang temen aku. Disitulah aku mulai ada berpikiran, aku pengen banget orang-orang tuh tahu. Di saat mereka udah didiemin kepergok tapi makin menjadi, barulah aku upload itu. Kayak biar mereka mikir aja gitu. Iya, jadi berlandaskan kesel ya. Kesel, sebenarnya kesel karena lebih karena kesel ya. Udah aku diamin, ikhlasin mereka mesra-mesraan di sosial media. Ya terserah mereka gitu. Tapi maksudnya jangan datang ke tempatku buat cari masalah gitu. Iya. Mereka cari masalah sambil mabok, ngambil baju. Terus sampai adik aku bilang ke suami aku gini depan aku, kamu nggak cemburu tuh ada istri kamu di kosannya sama teman-teman cowoknya kayak teman-teman yang di sini. Terus suami aku bilang, enggak kok, aku nggak cemburu, kan udah ada kamu sayang, bilang gitu ke adik aku depan aku. Barulah besoknya aku upload itu karena kesal. Iya, jadi karena berlandaskan kesel ya teman-teman. Jadi Mbak Dea ini, tapi keselnya mau berkah ya. Jadi viral ya. Iya. Pertama kali yang gue mau tanya itu, lu bisa tahu dari mana kalau mereka itu selingkuh? Tetangga sih. Tetangga kosan, karena kosanku deketan sama adikku. Cuman kayak kepisah sama beberapa rumah gitu. Terus memang kan aku emang awalnya ada berantem sama suami aku sih. Kayak dia lagi gila-gilanya dugem. Oh, masih suka dugem ya? Baru sebenarnya nggak suka dugem dia. Cuman kayak sekarang tuh kayak lebih suka dugem gitu, nggak tahu kenapa. Terus aku bilang, kalau misalkan seianya kamu masih suka kayak gini, nggak usah pulang dulu ke aku, karena aku nggak mau lihat suami aku datang pulang mabok gitu kan. Nah aku larang dia buat pulang. Kayaknya dia ke kosan adik aku. Oh gitu. Nah aku tuh tahu sebenarnya dari tetangga, karena tetangga aku bilang katanya suami kamu keluar masuk kosan adik aku. Dari situ aku belum curiga, aku belum kayak mikir, masih ya udahlah, mungkin itu ke adik ipar gitu kan, karena nggak boleh pulang ke tempatku, kayaknya dia ikut tidur di adik ipar aku gitu. Terus pas aku telepon mah kok suami aku ada di kosan Sela ya? Mama aku jawabnya nggak kaget. Terus mama udah taunya apa? Aku bilang gitu. Iya, kemarin Sela pulang, katanya suami kamu tuh ngebujuk-bujuk Sela buat mereka ada hubungan gitu. Terus suami aku chat Sela, telepon Sela, katanya pengen diem di kosan dia buat jalanin pacaran gitu. Oh, berarti mamamu tuh udah tahu sebenarnya. Jadi mendukung dong hubungan dia sama adiknya. Nah, aku tuh sebenarnya di situ marah sama mama setelah tetangga bilang. Aku kan belum mergokin tuh di situ. Aku bilang gini, tetangga udah bilang, mah kenapa mama nggak bilang sama aku? Terus mama cuma jawab, mama tuh nggak mau anak mama berantem. Ke satu itu, terus kedua mama mikirin perasaan kamu, katanya gitu. Kalau mama mikirin perasaan aku, kenapa nggak bilang dari awal, biar aku seenggaknya nggak lebih jauh gitu mereka berhubungan kan. Cuman tetap aja mama aku bilang, enggak, mama nggak mau, biar kamu lihat sendiri aja gitu. Setelah itu aku bilang ke mama, ya udah, aku pengen lihat sendiri, mama jangan salahin aku kalau misalkan aku ke kosan Sela terus berantem gitu. Aku minta izin dulu mama. Nah, video yang viral itu sebenarnya bukan buat aku masukin ke sosmed. Aku buat keluarga sebenarnya itu, biar keluarga nih emang mereka pacaran gitu. Aku dari tangga udah liatin itu seminggu mereka pacaran, baru aku datengin. Pas lihat ya mereka lagi kayak gitu, kayak ada di video itu, lagi gini, suami aku megangin kepala adik aku. Nah dari situ aku langsung, oh ya udah, ini benar adanya gitu. Cuman berarti lu udah seminggu udah mengikuti gitu. Iya, udah. Secara diam-diam. Iya, jadi betul. FBI seminggu ya. Karena yang punya kosannya juga bilang ada suami aku ke situ terus, ke kosan adik aku. Jadi lu seminggu jadi detektif dulu. Iya, terus aku cari tahu. Iya. Terus kok bisa ngepas gitu loh? Pertanyaan kan orang tuh pertamanya kan orang kan kalau kalau ngemergokin nggak kepikiran gitu kan, kita mau videoin apa gimana. Aku mergokin sebenarnya 2 kali. Yang pertama adikku nggak ada di tempat, cuma suamiku doang. Itu juga ada videonya? Nggak di videoin. Aku kayak gini, datang, aku setelah mama aku bilang nggak kaget, aku datengin dulu ke sana. Ternyata adik aku lagi nggak ada di kosan, cuma ada suami aku. Terus aku bilang ke suami aku, lagi apa di sini? Dia bilang lagi ngambil helm.
Oh ya udah, pulanglah aku. Di situ aku telepon adikku, aku tanya kenapa ada Marvel di kosan kamu. Terus adik aku jawab, aku nggak tahu apa-apa, aku lagi di ATM. Emang iya ada Marvel? Adik aku pura-pura nggak tahu. Terus aku bilang ada kok di kosan kamu. Terus adik aku nggak tahu, aku sumpah nggak tahu sama sekali dia di kosan aku ngapain ya gitu katanya. Ya mana aku tahu, itu nggak mungkin kan suami aku masuk ke kamar adik aku kalau bukan dia yang bukain gitu kan. Dari situ ya udahlah aku pulang. Dari pulang itu aku bertanya-tanya terus sama temen-temen yang di kosan adik aku. Mereka pacaran masih ada kok chatnya. Itu Sela sama Marvel pacaran gak ya? Cuma mereka menutupi. Gak tahu, aku nggak mau ngasih tahu katanya. Ntar aja kamu lihat sendiri gimananya. Makin penasaran lah. Besoknya aku memutuskan untuk datang lagi. Dan yang kedua kalinya itu baru aku video. Karena mungkin takutnya mereka emang lagi bareng atau kayak yang pertama Selanya nggak ada atau Marvelnya nggak ada, cuma kayaknya ada sih soalnya motor dua-duanya ada. Yang kedua aku pergokin itu motor suamiku ada, motor adikku ada, kayaknya berarti mereka lagi bareng. Makanya dari tangga aku videoin sebenarnya buat keluarga itu. Jadi lo waktu video masih gambling aja gitu? Iya. Masih kalau ada atau gimana? Bodo amat yang penting video gitu. Mungkin apesnya dia lagi duaan gitu ya. Mungkin kalau misalkan dia lagi mungkin yang satu lagi di mana, atau satunya lagi di mana nggak melakukan mesraan, ya dia nggak apes. Iya. Katanya sampai luka gitu loh. Ya karena pas aku mergokin, aku mau mukul adikku lari ke kamar mandi bawa pisau. Bawa pisau kayak mau bunuh diri. Terus di situ ada asbak beling yang besar. Aku bawa asbaknya, aku pecahin ke kepala aku. Karena dia mau bunuh diri, ya udah aku juga ikut kayak gitu. Aku bawa asbak, aku pecahin, ternyata nggak pecah di kepala. Nah aku lebih keras. Lebih keras. Ya udah aku pecahin tuh di lantai aku pecahin. Pas aku mau ambil belingnya, mau aku tancepin gitu ke diri aku, direbutlah sama yang punya kosan. Jadi kena berdarah-darah ke sini belingnya. Oh gitu. Tapi di saat aku udah berdarah-berdarah, suami aku nggak ada kesian, malah di saat adik aku ngambil pisau tuh, suami aku malah melukin adik aku depan aku. Jangan bunuh diri gitu. Tapi dia suami lu kan? Iya. Sah. Secara agama dan hukum. Ya sah. Buku nikahnya ada. Ya. Di KUA-nya juga tercatat. Ya, tercatat. Sorry, tapi dia umur berapa? 18. Kok bisa nikah? Di bawah umur, aku lebih tua sih. Oh, oke. Oh, jadi sukanya berondong ya? Hah? Apa gimana? Gak tahu sih. Yang penting tipe aku tuh tinggi kecil. Nggak masuk berarti. Tinggi kecil. Udah nggak masuk. Saya pendek gemuk. Iya. Terus jadi si siapa? Tapi dulu sempat nikah sekali. Iya. Sama yang pertama. Itu berondong juga? Enggak, itu waktu aku nikah umur 19 tahun. Dia lagi umur 24. Lebih tua dari aku yang pertama. 5 tahun berarti ya? Oke, terus itu cerai lah masalah. Cerai masalah karena ya kepergok juga sama adik aku. Pergok juga? Jadi 2 kali? 2 kali. Makan itu? Cuman sama yang pertama tuh kan ada yang nanya tuh di komentar, kalau emang udah pernah kejadian 2 kali kenapa baru viralnya sekarang? Apa itu settingan? Itu tuh yang pertama tuh mereka nggak pacaran. Suami aku yang pertama tuh mungkin lebih dewasa ya, kayak lebih penasaran ke adik aku doang gitu. Oh, mainnya lebih rapi. Jadi nggak posting, nggak apa-apa, kayak cuman di saat kepergok di hotel ya udah si suami aku tuh minta maaf sama aku. Dia bilang cuman diajak minum sama adik aku di hotel gitu, nggak sampai posting kayak sama suami yang sekarang. Oh, jadi kalau yang suami pertama itu tuh main underground. Lebih gesit ya. Ya, udah gitu, udah ketahuan ya udah cerai gitu. Ahli berarti, dia expert ya. Habis itu cerai. Nah, tapi kan lu bisa menjadikan itu jadi pelajaran dong. Iya, harusnya ya. Jadi lu harus ada antisipasi dengan ini gitu loh. Sebenarnya sih kalau rasa trauma kayak pertama sama suami pertama itu trauma ya, kayak takut gitu kalau nikah lagi. Tapi aku tuh sebenarnya kesian sama adik aku. Karena iya, karena maksudku aku udah berpengalaman kayak hidup dari umur 16, hidup di luar sendiri gitu kan, cari duit sendiri, apa-apa sendiri. Nah, adik aku sama keluar SMP tuh ditato sampai ke muka-muka kan. Dia selalu cerita, aku tidak menyalahkan keluargaku, cuman dia selalu cerita katanya ke setiap ke rumah nggak pernah ditanya
terus kayak kurang perhatian dari orang tua. Kalau memang kurang perhatian aku juga merasakan gitu. Nah aku bilang sama Sela, ya udah Sela, kalau memang daripada kamu hidupnya nggak jelas, mending ikut aku aja gitu. Nah, makanya adik aku tuh dari keluar SMP sama aku dibanding sama orang tua. Jadi kita hidup berdua dari dulu. Nah terus adik aku tuh keluar sekolah, aku tanya mau kamu apa, sampai ditato-tato kayak gitu. Katanya dia depresi karena ya nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tua gitu. Nah dia sampai bilang di hidup aku tuh yang perhatian sama aku cuman kamu yang selalu ada dibanding mama dan ayah. Nah aku mikir di situ, aku kayak mikir, iya ini tuh pengalaman kamu, pengalaman aku dulu gitu. Waktu dulu dia masih sekolah, aku udah kayak di jalan gitu kan, kayak hidup sendiri gitu. Walaupun mama aku nggak mungkin maksudnya nggak mungkin orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Sebenarnya sayang, cuman mungkin kasih sayang kayak kepedulian mereka kurang aja gitu. Makanya ya udah saya ikut aku aja gitu. Katanya juga ada itu sempat kena narkobiun. Ya. Narkobiun. Bahasa Arabnya narkobiun, nggak tahu lah. Itulah pokoknya. Ya itu narkoba. Cuman alhamdulillah dia direhab, berhenti. Aku juga sih yang nebus karena sesayang itu aku sama Sela. Sekitar kurang dari 10 juta. Tapi lu katanya dengar-dengar gue tempat nonton juga di channel lain, tapi minjem-minjem juga. Ya, aku kurang apa sama dia. Sebenarnya kayak dia pengen apapun, aku dari dulu selalu dia gitu, punya apa-apa buat dia gitu. Kayak aku kerja pun buat dia, karena dia dari dulu tinggalnya sama aku. Kayak ya udah aku aja yang kerja, kamu ikut aku, makan dari aku, apapun dari aku, handphone apa gitu. Nah, dedenya kerja nggak? Dulu dia masih keluar SMP kan, baru keluar SMP. Kok sekarang nggak tahu sih, soalnya kan udah hampir 3 bulan nggak bareng. Iya. Jadi ya namanya kakak ke adik ya. Ya pasti ada rasa itu gitu. Saya juga kakak saya juga seperti itu gitu, saling mendukung gitu. Suami itu sebenarnya nafkahin lu nggak sih sebenarnya? Kadang sih. Kadang itu gimana konsepnya gue? Konsep kadang. Kayak kadang kalau makan sih ya makan. Cuman kalau buat ngasih sehari buat aku pribadi itu jarang. Tapi kita makan dari keluarganya mamanya selalu ngirim tiap hari buat kita makan. Oh jadi dari orang tuanya? Masih dari orang tua. Lah dia emang nggak kerja? Bagaimana? Awalnya kerja, cuma sekarang enggak. Sorry, dia umur 18. Kerja pun di pabrik papahnya sendiri. Nah, ini yang jadi agak janggal buat saya nih. Dia umur 18, ente umur 25 ya kan? Kok disetujui orang tua gitu loh? Itu pertanyaan. Mama aku sebenarnya awalnya nggak setuju karena sudah berpengalaman aku cerai. Mama aku bilang takutnya kamu belum benar lagi nikah, cerai lagi karena kan nikah bukan main-main, kata mama gitu kan. Cuma karena orang tua suami aku yang sekarang lebih sayang ke aku, kayak sayang banget gitu. Sampai datengin ayah aku, bilangnya mau nikahin aku, terus katanya Marvel ada mau dikasih usaha sama orang tuanya. Pertamanya gitu sih, di saat mau nikahin aku orang tuanya bilang Marvel mau usaha kok, mau saya kasih usaha, kata mamanya gitu. Awalnya nyokap nggak setuju karena diyakinkan. Iya, diyakinkan. Orang tua pihak si Marvel itu akhirnya mama melambat laun setuju. Iya, sampai ayahku waktu pihak Marvel mau nikahin aku, ayahku nanya berkali-kali, kalau nikah aku mau dikasih makan apa? Iya pasti dong. Ayahku selalu tanya gitu. Terus Marvel jawab, insya Allah bisa, insya Allah tercukupi gitu. Pertama kali yang lu lihat dari Marvelnya apa sih? Tinggi gantengnya doang? Aku waktu itu ketemu Marvel di saat lagi ada masalah besar sama keluarga. Terus aku kan dari dulu kayak ya gitu, aku nganggap kayak kurang perhatian dari keluarga. Di saat adanya Marvel, kayak aku disemangatin sama dia. Terus aku kan udah capek nih, dari aku keluar SMK aku hidup sendiri, terus nikah sama yang pertama cerai, terus aku hidup sendiri lagi, kerja lagi sendiri. Nah di situ aku kayak mutusin udah adanya Marvel, ya udahlah mending nikah biar ada yang ngurus aku gitu. Tapi akhirnya nggak diurus ya? Iya, kayak butuh teman hidup sih sebenarnya. Memang pernikahan itu kan pada intinya kita butuh teman hidup. Iya. Karena balik lagi saat kita nanti sampai tua, tetap yang menemani kita sampai tua itu ya pasangan, suami dan istri gitu. Teman-teman akan pergi dengan urusan masing-masing. Anak pun juga akan pergi dengan keluarganya sendiri gitu ya. Orang tua pun juga pasti akan kembali ke Allah juga gitu, tetap dengan masing-masing gitu. Nah, terus
kejadiannya kan saya sempat lihat juga kalian kan sempat tinggal serumah. Iya, ya memang. Kan? Serumah satu kosan apa gimana sih rumah? Kadang saya tuh kadang kos, kadang sewa rumah per tahun gitu. Nah, lu emang nggak sempat lihat nih, maksudnya gerak-geriknya? Udah sering aku lihat gerak-gerik. Sebenarnya kayak bukan ke suami doang sih, kayak ke saudara aku juga. Misalkan saudara aku punya cowok nih, dibawa ke rumah aku. Besoknya dia rebut cowoknya. Si adekmu itu? Direbut. Maksudnya saudara aku bawa cowok ke rumah aku, besoknya direbut sama adik aku gitu. Itu apa motivasi dia? Nggak tahu, gitu? aku bingung, dan aku juga bukan ingin menjatuhkan adikku sendiri, tapi memang kebetulan sifatnya dia kayak gitu, kayak lebih bosenan ke cowok. Udah banyak rumah tangga yang dia hancurin gitu. Iya. Jadi dia tuh punya, mungkin ini pendapat saya. Gitu. Mungkin dia punya apa ya, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu di rumah gitu kan, akhirnya dia mencari keluar. Gitu. Makanya kemarin setelah ada tayangan video dari podcast Kani kita, mamaku sempat chat aku, katanya aku kok banyak menyalahkan keluarga, banyak menyalahkan mama dan ayah gitu. Terus aku cuma bilang, ini bukan menyalahkan, tapi ini isi hati aku yang paling dalam. Dari dulu aku tinggal sendiri di luar rumah, ini yang aku ingin sampaikan gitu. Tapi bukan berarti aku menjelekkan mama. Semoga mama tersentuh hatinya dan berubah, tidak terlalu cuek ke anak-anak, tidak terlalu, ya maksudnya lebih perhatian lah gitu. Emang selama ini orang tua cuek ya ke anak-anak? Sebenarnya kayak nanya kabar, tapi itu kayaknya seminggu sekali gitu, seminggu sekali. Sibuk kali apa? Sibuk kerja? Nggak tahu tuh. Kalau ayahku memang cuek dari dulu. Mereka cerai dari aku SD kalau nggak salah. Nah setelah SD itu aku ditinggalin sama ayah aku nikah lagi. Udah nggak pernah kabar tuh baru sekarang sih. Dari aku zaman sekolah aku nggak pernah dikabarin ayah aku. Gitu, tapi sempat berapa kali ketemu akhir-akhir ini. Terus 2019 udah nggak pernah, jarang banget ketemu kan, ayah. Ini kan juga kasus nih, ya kan? Terus tanggapan bokap gimana tuh jadinya? Ayah saking cueknya, jadi cuma bilang ya udah, apapun yang terbaik buat kamu jalanin, gitu aja. Gitu dong. Kalau mama lebih ke hati-hati, mau kamu sekarang udah banyak orang tahu kasus kamu, jangan sampai menjelekkan keluarga, harus jaga omongan juga, takutnya adik kamu kena mental atau apa. Sebenarnya aku yang lebih kena mental sih. Iya. Jadi ini juga jadi salah satu refleksi buat orang tua di luar sana. Maksudnya ya kasih sayang, perhatian ke anak tuh penting gitu. Ya makanya aku mikirnya semoga aja gitu Sela. Dulu aku berpikir waktu zaman aku hidup di jalan, semoga Sela nggak seperti aku gitu ya. Aku kan dulunya lebih dulu tatoan aku dibanding Sela kan. Aku juga tatoan gitu. Mudah-mudahan Sela nggak kayak aku. Cuman karena orang tua kita sama, Sela juga pengalamannya sama kayak aku gitu, ditato. Tapi Sela kayaknya lebih ke nggak bisa mencari jati diri, jadi dia lebih parah dari aku gitu tatonya. Sorry, dulu kan lu sempat keluar juga dari rumah. Betul. Itu kenapa? Kok bisa keluar dari rumah itu, kenapa? Cekcok sama nyokap apa gimana? Sampai akhirnya. Dulu waktu aku keluar rumah, mamaku lagi kerja sih. Lagi kerja, belum punya suami lagi. Setelah cerai dari ayahku, mamaku lebih sering kerja dan aku dititipkan sama nenek aku. Dan di situ aku sering kayak berantem sama saudaraku di rumah. Mama jarang pulang, jadi aku ya udahlah, aku pergi aja, kos aja gitu, sampai merantau kemana-mana. Oke, dan itulah yang membentuk lu sekarang. Iya. Akhirnya lu mencari itu juga di luar gitu, mencari kasih sayang itu. Nah itu makanya pacaran sampai nikah. Karena cuman pengen ada yang menjaga aku dan teman hidup sih. Berarti lebih tepatnya kalian berdua ini mungkin lebih membutuhkan sosok ayah. Betul. Ya, sebagai pelindung, kasih perhatian gitu ya. Oke, ini menarik ya. Jadi complicated ya. Jadi nggak semudah yang kalian lihat di TikTok cuman berantem. Jadi saya di sini saya mau narik akarnya kemana nih? Kok bisa terbentuk karakter seperti ini gitu loh? Karena kalau memang misalkan anaknya baik-baik aja, dididik sama orang tuanya benar gitu kan, dikasih tahu, dinasehatin, ini boleh, ini nggak boleh. Nah makanya seperti ini kan? Gitu. Makanya setelah kepergok itu memang mamaku bertindak sih, datang ke aku di saat aku udah ngirim video, mah nih ternyata mereka benar pacaran. Mamaku memang datang, cuma maksudku mereka kurang bertindak, kurang tegas.
harusnya di saat mereka tahu anaknya tuh pacaran sama kakak iparnya, mama kepengen aku tuh, mama dan ayahku tuh datang ke kosan adikku untuk ya udahlah bawa adikku pulang gitu dan marahin suamiku gitu. Ini nggak ada sama sekali. Mereka bertindak di saat ini udah viral, kayak bertindak cuman hapus videonya gini cuma bertindak gitu doang. Kenapa nggak bertindak dari awal gitu? Terus tanggapan mertua gimana jadinya? Kan dia tuh yang bisa ngiyakinin keluargamu tuh. Mertua di saat mereka kepergok, mertua lebih berpihak ke aku sih, kayak di saat kepergok mertua aku langsung tiba-tiba datang gitu, langsung cepet, langsung melukin aku erat banget sampai bilang, mama nggak mau kehilangan kamu, kata mertua aku gitu. Mama udah terlanjur sayang sama kamu, mama nggak mau kamu cerai sama anak mama pengennya kamu lanjut. Mama mau ikhtiar, mau puasa biar hubungan kalian baik-baik aja gitu. Mama mertua aku sampai puasa gitu biar kita baik-baik aja. Terus aku chat besoknya, aku chat mama mertuaku, aku bilang aku udah nggak kuat karena postingan mereka yang makin gila gitu kan. Aku besok mau ke pengadilan aja. Terus kata mama mertuaku, jangan, mama lagi berusaha buat hubungan kalian baik-baik aja dan Marvel sadar atas kesalahan dan pulang ke rumah, kata mama mertuaku gitu. Terus aku bilang udah nggak kuat mah, tapi tetap udah nggak bisa, aku bilang gitu. Terus ternyata nggak lama dari situ, nggak lama viral, Marvel telepon aku lewat HP mamahnya. Dia minta maaf, bilangnya dia udah khilaf. Terus aku bilang, kamu kalau misalkan selingkuh sama orang lain masih aku maafin, tapi ini sama adik aku sendiri. Terus apakah di saat kamu sekarang telepon aku pengen ketemu aku bakal berubah dari dugem, dari apa? Dia bilang lebih baik kita dugem bareng aja gitu. Dugem bareng. Aku nggak mau sih, makanya sampai sekarang aku mending ya udahlah gitu, cerai aja. Kayak masih sorry nih ya, kayak agak sedikit kanak-kanakan ya. Kanak-kanakan. Karena emang umur segitu. Pas PDKT mah nggak gitu ya? Enggak, lebih dewasa malah. Malah aku sempat cerita kan waktu aku kenal Marvel tuh kan aku lagi di kosan tuh lagi sama temen hampir berapa tahun gitu sama temen itu. Temanku bilang Marvel dewasa ya umur segitu. Malah temen aku nyangkanya Marvel di atas aku umurnya karena kedewasaannya dia. Gitu pas mau nikah aku tanya umur, ternyata masih 16 tahun. Aku juga kaget sih di situ. Cuma udah terlanjur sayang. Terlanjur aku kayak ada teman hidup gitu. Berarti dia tuh jago menempatkan diri ya. Iya itu expert sekali gitu. Iya. Jadi nikah dengar-dengar baru tahun 2020 itu kemarin. 2021 itu baru setahun ya? Iya setahun, pas banget Januari. Aku nikah Januari. Kejadian juga Januari. Iya setahun, pas setahun ya. Tapi belum hamil ya, alhamdulillah. Sempat keguguran. Oh sempat keguguran. Ya. Itulah kalau misalkan udah hamil lebih complicated lagi, repot lagi gitu ya. Makanya. Iya. Untung belum punya anak gitu kan. Jadi terus untuk tahap selanjutnya gimana? Lu masih kan ibunya kan sekarang lagi usaha ikhtiar nih ya, usaha ikhtiar entah nanti kali itu ibunya hubungi saya gitu. Sebenarnya mau jatuhin kedua orang ini gitu. Sebenarnya mamanya dari kemarin masih bela aku sih, bela aku kayak Dek ketemu yuk sama Marvel sama mama. Marvel pengen minta maaf sama kamu, diantar sama mama katanya gitu. Cuman mungkin nggak ada jawaban dari aku, mamanya udah ikhtiar. Mungkin menurut mamanya udah berhasil untuk ikhtiar gitu karena anaknya udah pulang ke rumah setelah viral, anaknya udah nelfon aku minta maaf. Mungkin menurut mamanya itu berhasil, tapi akunya tidak ada jawaban. Dan sekarang mamanya kayak jadi jelek sama aku gitu. Kayak banyak itu kan di TikTok mama mertua aku banyak dibanjiri komentar kan, kayak oh ini mama mertuanya tuh anakmu nyakitin istrinya. Terus mama mertua aku kayak bilang, emang yang disakitin istrinya aja, anakku juga pernah disakitin kok sama istrinya. Kayak menyalahkan aku gitu, yang tadinya membela jadi menyalahkan. Oh, ada. Lalu di bagian mana menyakiti dianya? Nggak tahu tuh. Memang aku suamiku setelah lihat podcastnya dari Nikmir tuh, suami aku ngechat aku marah-marah. Kok kamu kayaknya maksudnya nyalahin aku semua? Ya memang kamu salah gitu. Terus dia bilang, emang kan kamu nggak pernah sama cowok selama rumah tangga? Aku bilang gini ke dia, aku memang pernah sama cowok, tapi di saat itu kamu siksa aku. Jadi aku tuh dulu disiksa sama dia, dicekek, ditendang segala macem, sampai aku minta tolong sama warga pun warga malah ditantang sama dia sampai ditonjok. Warga tuh ditonjok sama dia sampai berdarah-darah karena mau bela aku. Aku di situ udah kayak mau mati, udah dicekek, udah ditonjok. Dari situ aku pergi
Pergi, di saat pergi itu aku deket sama cowok dan posisi deket sama cowok pun dia juga sama cewek gitu. Oh iya. Jadi yang dia sebutin kemarin setelah nonton di Crazy Nikmir itu, dia bilang kamu tuh kayak bener aja, kamu juga sempet kan sama cowok. Ya aku sempet sama cowok tapi karena kamu juga gitu. Di saat aku sama cowok, kamu juga sama cewek kok gitu. Iya. Aku nggak pernah memulai duluan, demi Allah, nggak pernah mulai duluan. Kalau bukan dia yang duluan selingkuh, duluan sama cewek. Kalau aku hitung sih ada 5 dia sama cewek. Aku sempet nyamperin cewek, salah satu cewek pacaran sama dia sampai satu kosan tidur bareng. Aku nyamperin ke daerah rumah cewek itu sampai aku marah-marahin ceweknya. Udah sering aku kayak gitu. Kalau udah hampir 5 kali namanya bukan hilaf namanya. Iya, bukan hilaf itu, demen selingkuh. Demen itu mah doyan gitu. Kalau namanya hilaf itu kan sekali. Saat saya dia udah namanya hilaf ya. Sekali dia sadar. Iya. Dan dia tidak melakukan itu namanya hilaf. Iya. Tapi kalau berulang-ulang namanya doyan. Makanya, ntar kalau dia nonton lagi pasti harusnya kamu jujur dong, pernah sama cowok. Ini aku jujur kok. Iya. Aku jujur, aku pernah sama cowok, tapi maksudnya aku nggak kayak lagi baik-baik sama cowok kayak kemarin kan. Dia sama adik aku lagi baik-baik, tiba-tiba sama adik aku, itu kan tega gitu. Kalau aku sama cowok nggak, maksudnya nggak nyakitin dia, yang menurut mamanya aku nyakitin kan. Sebenarnya aku di saat sama cowok itu karena aku udah disiksa abis-abisan. Sorry, itu kan pernah sama cowok, dia pernah sama cewek juga, ya kan? Nah, gue boleh tanya lebih dalam nggak? Boleh. Sampai ke ranah zina nggak? Enggak, aku nggak sampai ke situ sih. Sampai nggak kalau itu nggak. Benar. Jujur. Ya, ini aku sampai, aku sampai kayak cuman makan gitu, cerita-cerita doang sama cowok itu, curhat. Nanti terus dari situ kita bikin video. Terus pas aku lihat akun suamiku juga sama cewek. Pas aku tanya ke ceweknya, kamu ada apa sama suamiku? Terus kata ceweknya pacaran. Kamu nggak tahu aku istrinya? Lah, bukannya udah cerai. Jadi si suamiku bilang ke cewek-cewek itu udah cerai sama aku. Kalau aku sempet deket sama cowok, aku bilangnya aku masih punya suami kok, tapi aku proses cerai karena aku udah mau cerai karena disiksa gitu. Kalau dia udah bilang cerai ke semua orang. Yang visum nggak dulu disiksa itu? Dulu aku mau visum, tapi suamiku sempet langsung nyamperin aku gitu, minta maaf. Lu baru mau lepas sekarang karena sama adik sendiri sih. Kayak saya kalau bukan sama adik sendiri lu masih bisa mungkin ya masih bisa memaafkan, karena sama suami pertama pun gitu. Suami pertama aku sempat selingkuh sama temanku, selingkuh sama orang yang nggak aku kenal. Terus suami yang pertama aku pernah selingkuh sama satu dancer aku nggak minta cerai sama dia. Tapi di saat dia kepergok di hotel sama adik aku minta cerai. Nah begitu pun sama yang sekarang, dia sering banget selingkuh. Ya yang sekarang sering banget selingkuh, sering aku datengin cewek-ceweknya, tapi aku nggak pernah mau cerai gitu. Karena aku mikirnya ya udahlah orang lain gitu, kita perbaikin. Kok ini kan sama adik gitu, yang nantinya kita bakal satu rumah lagi, bakal ngelihat gimana sih gitu. Takut kejadian lagi. Tapi itu sampai ke ranah zina nggak sih suamimu itu? Aku sih mikirnya nggak tahu ya, mereka seminggu lebih di kosan itu nggak tahu tuh. Ya mungkin ada setan ya. Soalnya aku tanya ke mertua aku juga, Marvel ada di rumah nggak ada. Terus aku pantauin tiap hari di kosan adikku ada motor suami aku tiap hari itu ada. Karena ini salah satu fikih ya dari 4 mazhab mengatakan kalau misalkan menikahi adik dalam satu wali itu nggak boleh. Itu haram hukumnya. Misalkan nih lu masih nikah masih hubungannya sama suami istri dengan si Marvel, tiba-tiba si Marvel ini mau menikahi si adikmu, baik itu secara sirih maupun secara sah, itu nggak boleh ya. Nah dia tuh pernah aku chat, suamiku pernah aku chat, aku bilang jangan ganggu aku kan sempat setelah mereka berduaan ciuman di TikTok, aku kan sempat posting kayak foto cowok tuh. Sebenarnya aku nggak pacaran sama cowok itu, cuma pengen tahu reaksinya. Malah aku tuh minta izin dulu ke mertua. Yang itu yang pakai baju Grab itu bukan sih? Bukan, itu mah itu teman aku. Ya itu teman aku. Aku pernah ngepost kayak aku izin dulu ke mertua aku, kayak mah aku mau post cowok ya, gimana reaksi anak mama aku bilang ya udah deh gitu. Pas aku post itu ternyata suamiku marah, ngechat ke cowok itu. Berarti kan aku berhasil gitu. Maksud aku aja sama orang lain dia marah, apalagi aku lihat dia sama adik aku gitu kan. Nah di saat dia marah, aku bilang kok kamu marah, kamu kan sama adik aku. Dia voice note, masih ada voice note-nya. Dia bilang ya udah mau kamu sama siapapun aku nggak marah, yang penting urusin ke pengadilan, aku mau nikahin Sela, kata suami aku. Dia pengen nikahin adik aku.
dia mau nikahin adikmu. Iya, masih ada voice note-nya. Waduh, kacau ini. Kacau guys. Gitu. Tapi harus cerai dulu dong. Harus Iya. cerai dulu. Gak bisa dia kalau nikahin adikmu kalau kalian belum cerai belum bisa. Iya. Jadi tahun depan berarti dia. Ya, mudah-mudahan jodoh ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi siapa itu yang mau jadi walinya itu? Nggak tahu, karena keluargaku juga udah Enggak enggak, ya. setuju tapi. Mamaku sama ayahku juga bilang mau terlepas dari kamu mereka pacaran mau nikah nggak akan setuju. Nggak bisa itu ya. Ya nggak mau. Nggak mau ya. Jadi fix nih final keputusan final maunya pisah. Cerai, ya. Cerai. Masih ada rasa cinta nggak sih sama suami? Kalau cinta sih enggak, kalau sayang kayak tiap hari bareng pasti ada rasa sayang sih. Makanya aku nangis tuh ya karena sayang. Tapi kalau buat bareng enggak sih kayaknya, buat nyatu lagi tuh nggak mungkin. Jadi perasaanmu sekarang gimana Mas Umi? Jadi gimana? Benci banget tapi ada sayang gitu ya? Ya, betul. Kesel tapi sayang gitu. Kayak lebih kecewa sih, kayak kemarin setelah aku kan bilang dia kan tahu aku diundang podcast, terus dia nelpon aku ngomong ke dia nangis kayak sumpah kamu tega banget gitu. Itu adik aku, dia bilang ya udahlah, lagian juga udah putus, aku khilaf gini, aku pengen minta maaf sama kamu, nggak akan ngulangin lagi kesalahan, nggak usah datang ke podcast lagian aku mau perbaikin sama kamu. Tapi aku bikinnya enggak gitu. Lu nggak mau kasih dia kesempatan kedua? Kali aja dia bener-bener mau bertobat, bener-bener dia sudah dicambuk sama orang tuanya gitu kan, dia udah dapat pelajaran ini gitu kan. Kalau bener-bener dia ada nggak sih kepikiran kali aja gitu, mungkin aja Allah sudah membolak-balikan hatinya dan akhirnya dengan kejadian ini, dengan viral ini dia bener-bener berubah gitu. Lu nggak mau kasih dia kesempatan kedua? Enggak. Benar. Kok nangis? Kalau nangis sih berarti ada nih, agak ragu nih. Enggak sih, kalau di diri aku tegas untuk balikan lagi, buat barengan lagi enggak sih. Tapi kalau sayang ya sayang. Jadi, tapi kalau misalkan sayang kan nggak bisa sama-sama lagi. Karena aku ke satu lihat, karena aku lihat adik aku, kalau misalkan aku bareng lagi sama dia, adik aku, maksudnya aku takutnya kayak bakal jadi trauma seumur hidup aku gitu. Kayak misalkan aku bawa suami aku ke rumah, ada adikku, kayak aku takut, kayak ketakutan mental gitu, kayak takut lebih posesif gitu entarnya. Lebih baik ya udah gitu, lepas aja. Kalau aku bareng lagi ntar ya karena ketakutan itu jadinya aku stres gitu ntar takutnya. Kalau misalkan lu sayang sama adik lu kan, sayang juga sama suami lu kan, kalau mereka disatuin nanti mereka ribut malah rumah tangga lebih kacau, lu nggak sedih? Makanya aku bingung. Aku sih sebenarnya sayang ya sayang, cuma kalau buat nyatu lagi enggak ya, karena takut itu. Kayak kalau sama orang lain, kalau kita nyatu lagi karena orang lain ya udah nggak akan serumah sama aku gitu kan. Kalau adik aku takutnya aku balikan lagi sama suami aku yang sekarang, ntar ketemu lagi aku kayak aduh ada adikku, ntar takutnya gimana gitu di belakang aku di saat aku lagi tidur atau lagi mandi, takutnya mereka cari-cari kesempatan lagi. Nah lebih ke ntar posesif, jadinya aku overthinking, jadi takut gitu. Ntar endingnya stres kan. Iya. Tapi sekarang pun juga lu juga udah mulai agak stres juga ya karena masalah Nah, ini aku gitu. sebelum aku upload video itu ke TikTok, sebelum benar-benar viral itu, aku chat mamah berkali-kali, "Mah, ridoin aku hari ini mau mati," gitu. Terus mama aku jawab, "Kamu kayak orang kayak yang udah frustasi." Mama aku jawab gitu. Terus aku jawab lagi, "Gak frustasi gimana? Itu suami aku sama adik aku loh," gitu. Terus mama aku bilang, "Coba deh dengerin di YouTube doa-doa untuk menenangkan hati apa." Terus aku bilang, "Udah, aku stres banget, aku pengen mati hari ini." Aku bilang gitu ke mama, "Aku pengen mati hari ini, aku udah gak mau ada di dunia." Kok sampai segitunya gitu, maksudnya kan lu kan punya masa depan gitu kan, lu nggak mau, jangan karena satu cowok sorry minta tisu dong, jangan, maksud gue jangan karena satu cowok lu mau mengakhiri hidup lu gitu kan. Lu nggak kepikiran ke sana, apa yang lu pikirkan waktu itu sampai lu pengen mati gitu? Karena kayak aku tuh udah hidup sendiri dari dulu di luar gitu, kayak ngelawan kerasnya hidup di luar tanpa orang tua gitu. Terus sekarang adanya Marvel, aku lebih tenang, kayak punya teman hidup. Sekarang teman hidup kayak sama adik aku kan, kayak aku mikir ya udah gitu, kayak udah nggak punya siapa-siapa lagi. Ya apa sih? Okay. Jadi aku ya udah, aku pengen mati aja gitu.
setelah aku udah lihat Marvel kayak gitu, ya udah nggak punya siapa-siapa gitu. Oke, jadi saya ngerti perasaan Mbak Dea gitu ya, karena sepengetahuan saya konsepnya adalah kita ini menikah itu karena kita mau membutuhkan pasangan hidup. Iya. Ya, sampai apalagi tua, aku yang gitu ya, sendiri dari dulu gitu kan di luar. Pendamping, menjadi sahabat. Jadi nikah itu bukan hanya kebutuhan, maaf, tidak. Jadi urusan mendampingi saat kita susah ada yang mendengarkan. Iya, betul. Saat kita lagi sendiri ada yang mendampingi. Saat kita butuh teman curahan hati ada yang mendengarkan. Saat kita lagi mentok ada yang ngasih masukan gitu ya. Terus juga lagi ada masalah kita nggak sendiri gitu. Ada berdua, ada dua otak gitu. Sedang kita bisa mengatasi bersama-sama. Tapi ini malah orang yang tadinya kita sudah kasih kepercayaan 100% malah mengkhianati kita, Iya. musuh kita dari belakang. Sampai kayak kalau Marvel sama Sheila gimana gitu, aku sama siapa gitu. Ya udah, makanya aku berkali-kali tiap hari chat mama, lagi apa, lagi diem. Terus aku jawab, Ma, dia boleh mati kan hari ini gitu. Jangan, kenapa, pulang. Terus aku dibawa pulang kan sama mamaku, takutnya aku gimana-gimana. Tapi di saat mamaku tidur, keluarga aku tidur, kayak jam 3 subuh aku bangun, hening kan, lebih hening gitu di rumah. Kayak, duh ini pikiran aku udah kayak pengen bunuh diri gitu. Nggak biasa ya, biasanya Iya. Marvel Ya gitu. nggak ada. Padahal mama aku tuh bawa aku ke rumah dari kosan. Aku kan di kosan tadinya. Mama aku jemput biar aku nggak terlalu mikirin. Malah aku di rumah malah makin kepikiran. Soalnya kan orang rumah tidurnya lebih cepat kan. Aku di ruang tamu kayak sendiri, kayak ngelamun gitu. Bolak-balik mataku lihat pisau, lihat kemana-mana, kayak udah pengen mati. Terus aku bangunin mama, Mah, aku ke kosan lagi ya. Kenapa? Udah di sini aja. Kamu ntar balik ke kosan kepikiran lagi. Gak apa-apa kok. Nah, aku kan di kosan tuh karena banyak temen tetangga kamar kan, jadi aku lebih gak kepikiran gitu. Ternyata mereka masih ganggu aku aja gitu, datang ke kosan mabuk, terus nendang temen aku. Padahal aku udah ikhlas gitu tadinya. Oke, jadi terakhir nih. Jadi apa yang nanti Mbak Dea, Teh Dea, Kak Dea, Ade, karena lu lebih muda dari gue sih. Iya. Ada aja. Ya, Dea ini yang mau dilakukan selain cerai. Maafin nggak sih? Kalau maafin udah maafin sih. Tapi lupa mah nggak gitu ya? Kayak aku bilang ke dia kan, maafin aku udah maafin. Terus mamanya bilang, ya udah yuk ketemu. Mertuanya kan bilang gitu, mertua aku bilang gitu, ya udah ketemu yuk, mama nyamperin kamu sama Marvel. Maafin Marvel udah di rumah kok, udah sama mama. Terus aku bilang, aku udah maafin Ma, tapi kalau buat ketemu nggak mau dulu gitu. Terus kalau misal seandainya kalian sudah cerai, Marvel dan adik mau nyatu, kamu Ridho. Yakin? Insya Allah ridho. 100% ridho ya? Karena sebelumnya juga aku udah bilang ke mereka, daripada mereka takutnya jinah, mending mereka kalian nikah aja gitu. Ya mungkin. Aku bilang mereka ya, daripada kalian gitu mending nikah aja. Terus suami aku bilang, ya udah urusin ke pengadilan, aku mau nikahin Sheila. Terus aku cuma jawab, ya udah tunggu. Iya. Karena zina itu gini ya guys, jangan nanti gue dihujat lagi sama netizen. Gue katakan udah dikira gue fitnah. Zina itu luas ya. Zina itu saat Kayak kita berpacaran juga gitu. melihat orang nih, tapi pikiran kita traveling nih, itu namanya udah zina mata namanya. Itu bagian dari zina ya. Habis itu udah peluk-pelukan, itu udah, syahwat, apalagi belum. kalau syahwat sudah naik, itu namanya sudah termasuk bagian dari zina gitu. Jadi zina itu nggak secara gamblang gitu, tapi luas zina gitu kan. Dan makanya di Islam tidak disarankan gitu berpacaran tidak disarankan untuk menghindari zina itu, menjauhi zina itu gitu ya. Jadi kasih penjelasan sedikit biar nanti pikirannya gue mau fitnah lagi, karena dari video itu dia sudah peluk-pelukan itu sudah bagian dari zina. Tapi zina kecil namanya, zina kecil namanya gitu. Oke, Mbak, thank you sudah cerita ya. Mudah-mudahan cepat selesai urusannya. Amin. Kalau emang Mbak mau pisah, ya kita doakan yang terbaik saja. Dan juga kita akan menghargai keputusan Mbak gitu kan. Cuman yang pasti intinya Mbak maafkan ya. Ya, Mbak udah maafkan. Kalau Marvel lihat ya alhamdulillah Mbak sudah maafkan, karena memaafkan itu yang paling indah gitu. Dan apapun yang sudah lalu ya sudah biarkan berlalu gitu ya. Penting
Mbak sekarang ke depan gitu kan, siap-siap terima endorse. Amin. Siap-siap terima endorse, Amin. terima BA gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Jadi semua itu tergantikan, jadi dapat rahmat juga. Iya, hikmah dari Hikmah semuanya, kesakitan. hikmahnya dapat berkah gitu ya. Oke, thank you semua teman-teman semua, dan jangan lupa untuk saksikan terus channel YouTube kami Sukma Wijal Hikmah di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk update-update file asli ya. Ya. File-file asli, chat-chatnya segala macam di TikToknya Mbak Rdea Firly. Ya, RDA Firly. Rdea Firly atau di Instagramnya Rdea Firly. Itu banyak tuh bukti-bukti. Iya, bukti yang bilang settingan itu aku udah kasih bukti. Iya. Kayak mama mertua aku katanya kan, itu temennya diajak settingan soalnya mudah banget, itu memang mama mertuaku. Makanya aku banyak kok di IG bukti-buktinya. Nah, itu bisa lihat sendiri teman-teman di IG-nya Rdea Firly namanya, atau di TikToknya Rdea Firly. Oke, thank you semua dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, see you, bye.